Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 2. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Enak. Nah, untuk untuk Enak hari ini doji ya di 1910. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau Enak jalan, apalagi kalau bisa breakout 1980-nya. Nah, masih ada resisten 2030-nya, targetnya adalah di 2160 untuk Enak. Selanjutnya adalah Fit. Nah, untuk Fit hari ini menguat lagi 11,71%, berhasil breakout top box 442, close di 458. Next target adalah 516 kalau dia kembali menguat lagi. Selanjutnya Mika masih belum berhasil ya menembus, maksudnya bertahan di atas 3100 ini. Sepertinya cukup kuat 3100-nya, belum boleh lewat. Tapi kalau misalkan dia sudah mulai sudah bisa close di atas 3100 ini sudah boleh diperhatikan lagi. Nah, untuk saat ini dipantau aja dulu, jangan buru-buru masuk, takutnya dia nggak kuat malah turun lagi ke bawah. Nah, untuk supportnya sendiri di 2980 untuk saat ini. Next ya ke BMHS. BMHS hari ini terkoreksi 0,4%. Open di 430, close di 418. Sayang sekali ya. Sayang sekali di opennya gap up, malah di candle merah. Harapannya hari ini padahal bisa breakout 430, targetnya di 460. Tapi nggak apa-apa, dipantau aja dulu beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Selanjutnya adalah Same. Nah, ini Same kemarin udah kita bahas. Hari ini dia berhasil breakout 312 dan 314-nya. Close di 324, next target adalah 346 untuk Same. Selanjutnya adalah Hill. Hill juga boleh diperhatikan ya. Kalau misalkan kembali menguat lagi, bisa menembus 1575-nya. Targetnya adalah di 1625 dulu untuk saat ini. Jadi dipantau juga untuk Hill ya. Selanjutnya Raja. Nah, ini Raja sudah terpantau sideways ya di area support ya. Ini cukup kuat, mudah-mudahan support 940. Sebetulnya masih support untuk shadownya sendiri ada di 930. Ini boleh dipakai juga kalau misalkan teman-teman mau pakai misalkan dia close di bawah 930. Tapi kalau saya prefer kalau misalkan dia udah close di bawah 940 ya sebaiknya keluar dulu aja. Nah, ini boleh diperhatikan untuk Raja kalau dia kembali menguat lagi besok ya. Bisa tembus 975-nya ya. Targetnya di 1030 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah INPS. Nah, INPS ini memang kalau diperhatikan candlenya nggak beraturan ya. Tapi hari ini terlihat ada volume yang cukup besar. Hari ini menguat 20%. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau ternyata dia lanjut lagi. Targetnya adalah di 1170 dan 1375 kalau masih kuat naik ya. Hari ini closingnya bagus ya di 1050. Selanjutnya Dewi masih bergerak perlahan, hari ini menguat lagi 0,9%. Kita lihat apakah target 224-nya ditembus atau enggak ya. Ini masih boleh dipantau untuk Dewi. Tapi kalau misalkan dia turun ya teman-teman bisa cari supportnya untuk trailing stopnya di mana, atau mau pakai trailing stop di 206 juga boleh kalau yang sudah masuk di bawah ya. Tapi kalau misalkan yang baru mau masuk, ya lihat aja dulu kalau misalkan dia kembali menguat lagi, targetnya di 224. Selanjutnya adalah base. Base juga masih bertahan ya di atas support. Di atas support 132. Nah, untuk saat ini support terdekatnya adalah di 134. Mudah-mudahan bisa tembus nih 138-nya ya, paling enggak bisa ke 141 atau ke 143 di EMA 100-nya. Ini boleh diperhatikan pergerakannya ya. Mudah-mudahan sih bisa naik kencang lagi untuk base karena sudah cukup lama dari bulan November kemarin ya dia bergerak di bawah. Selanjutnya adalah WSKT. WSKT juga hari ini mengalami penguatan ya 2,7%. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau misalkan dia kembali menguat lagi, menembus high hari ini di 380, targetnya di 410 dulu.
Berikutnya adalah BNBR. BNBR hari ini kembali menguat lagi setelah mantul di area MA 100-nya ya. Nah, hari ini kembali menguat, bahkan sempat ke level harga 78, tapi sayangnya ditutup turun di 72, menguat kok 9,09%. Sudah sempat breakout 77-nya, tapi saya nggak bisa bertahan di atasnya. Tapi masih boleh dipantau pergerakannya beberapa hari ke depan. Selanjutnya Adi. Adi kemarin kita bahas, hari ini menguat 4% ya, candle-nya bagus sekali. Berhasil breakout top box 510, next target adalah 544. Selanjutnya adalah Wika. Wika juga menguat 1,2% ya. Ini juga boleh diperhatikan. Next target adalah di 855 dan juga 875. Selanjutnya UFO. Nah, ini UFO hari ini breakout top box 254. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau kembali menguat lagi. Mudah-mudahan bisa kena targetnya di 282. Tapi kalau ternyata dia kuat juga, mudah-mudahan targetnya bisa panjang ya. Bisa ke 354 dulu untuk saat ini. Next adalah SLIS. SLIS hari ini terkoreksi lagi 2,6%. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau kembali menguat ya, bisa breakout 310-nya. Mudah-mudahan ya, ini kalau misalkan breakout targetnya lumayan panjang, bisa ke 390-an atau 410. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Nah, kalau misalkan koreksi, pastikan koreksinya masih bisa bertahan di atas 280. Selanjutnya PDPP masih sideways ya, ini masih kita pantau terus kapan dia mau jalan ya, dia mau breakout ke atas atau breakout ke bawah. Kalau misalkan breakout ke atas, mudah-mudahan bisa ke 226 dulu ya. Nah, ini lumayan targetnya kalau misalkan tembus 226-nya. Tapi kalau misalkan di breakout ke bawah ya, lupakan dulu, cari momentum yang bagus lagi untuk masuk. Selanjutnya Pico. Pico hari ini arah ya. Setelah breakout top box 278, ini kuat sekali Pico naiknya hari ini, dan dia naik langsung dari area support langsung arah. Kita lihat apakah besok lanjut ya, bisa menembus 314-nya. Kalau 314 tembus, mudah-mudahan bisa ke target 372. Tapi kalau koreksi ya, mudah-mudahan nggak tembus dari 278. Selanjutnya adalah CMNT. CMT hari ini doji ya di 850. Ini juga boleh dipantau kalau misalkan ternyata menguat lagi. Tapi kalau misalkan dia nggak jalan pun ya, paling nggak selama masih di atas 840 masih oke untuk diperhatikan. Nah, kalau misalkan bisa berhasil breakout 860, ini targetnya agak panjang, bisa ke 925. Selanjutnya adalah MCall. MCall hari ini juga doji ya. Nah, tapi ini takutnya merah besok, tapi nggak apa-apa. Perhatikan aja kalau misalkan dia kembali menguat. Tapi kalau misalkan merah, selama masih di atas harga 6.950 ya, harusnya sih masih oke. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata menguat ya, menembus 7.200-nya, next target adalah 7.350 dan 7.425. Selanjutnya adalah ITMG. ITMG masih santai, hari ini juga nggak kemana-mana harganya. Sudah sempat tembus 41.275, tapi sayangnya nggak kuat. Masih boleh diperhatikan ya beberapa hari ke depan kalau dia kembali menguat lagi. Targetnya 42.350, kalau tembus next targetnya adalah di 43.575. Tunggu aja beberapa hari ya. Selanjutnya adalah Bayan. Ya, Bayan hari ini koreksi 2,1% ya, masih ada kemungkinan dia lanjut, tapi kalau koreksi pun pastikan dia nggak tembus dari 16.275. Tapi kalau ternyata besok menguat lagi ya, bisa break 18.500, ini ada kemungkinan dia akan nanjak lagi. Selanjutnya adalah ADMR. ADMR sudah mantul-mantul ya di area support 1630 ya. Kemarin juga mantul di 1630. Hari ini kembali menguat 2,9%. Ini boleh diperhatikan untuk ADMR besok kalau dia berhasil menembus 1735. Targetnya lumayan, targetnya adalah di 1855. Selanjutnya Adro. Adro juga masih kembali menguat 0,2% ya.
menguat santai. Ini masih bergerak santai. Kita lihat aja apakah dia bisa tembus 3.990-nya. Kalau bisa tembus 3.990 ya, dan juga 4.020, targetnya adalah di 4.140. Selanjutnya adalah FPNI. Nah, ini udah kita bahas kemarin. Hari ini FPNI menguat 3,5%, close di 236. Ya, ini boleh diperhatikan besok kalau ternyata FPNI kembali menguat, bisa bergerak di atas 236 ya, dan juga bisa bergerak tembus 244. Mudah-mudahan 258-nya juga berhasil ditembus. Jadi dipantau aja untuk FPNI. Next adalah Akra. Akra juga mantul ya. Ini di support 1340-nya. Mudah-mudahan kuat supportnya. Ini boleh diperhatikan kalau dia menguat lagi. Hari ini dia menguat 2,1%. Nah, ini kalau bisa tembus 1445, ini resistennya 1445, 1465, targetnya adalah di 1460. Tapi kalau misalkan ditembus 1480, targetnya adalah di 1560. Selanjutnya adalah TPIA. TPIA juga mantul di support 2420-nya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau kembali menguat lagi menembus 2500, targetnya adalah di 2570. Next adalah KRYA. Nah, ini KRYA akhirnya close di atas 5555 ya, di harga 565. Berarti dia sudah bikin new ATH. Apakah mau nanjak lagi? Pantau aja besok. Kalau misalkan ternyata besok dia kuat nanjak, mudah-mudahan sih bisa arah ya, mudah-mudahan. Tapi kalau misalkan ternyata koreksi, dia kembali lagi di bawah 540, ya ini masih hati-hati. Sebaiknya teman-teman bisa TP dulu yang sudah masuk dari hari Selasa kemarin. Selanjutnya adalah TRIS. Nah, TRIS hari ini kembali menguat ya. Ini udah kita bahas kemarin. Kemarin dia close di atas 208 di harga 210 ya, satu tick bagus. Hari ini lanjut lagi 14,2%. Nah, ini boleh diperhatikan untuk TRIS kalau dia berhasil breakout 250-nya ya. Nah, kalau berhasil breakout 250, masih ada resisten 268 dan juga resisten di harga 284. Ya, mudah-mudahan bisa ditembus semua ya, bisa nanjak lagi TRIS ke atas. Kita pantau aja sama-sama. Ya, saudaranya saudara Trisula juga. Nah, ini Bell boleh diperhatikan besok kalau dia berhasil breakout 145-nya ya. Kalau berhasil breakout 145, mudah-mudahan juga bisa tembus 149 ya. Kalau bisa tembus 149, targetnya adalah di 162 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah Kejen. Kejen juga masih sideways. Hari ini menguat 2,6%. Belum breakout 202-nya. Perhatikan aja kalau bisa breakout 202, target 218 ya. Kalau bisa lanjut benar-benar bisa ke 232. Next targetnya adalah 262. Selanjutnya Cepro. Nah, Cepro hari ini menguat 7,5%, close di harga 57 ya. Nah, ini udah saya infokan waktu dia masih di harga 54. Nah, ini menarik ya kalau misalkan ternyata besok menguat lagi. Tapi kalau misalkan dia koreksi ya, kalau koreksinya terbatas selama masih mungkin di harga 56 ya, satu tick aja turun masih oke. Tapi kalau ternyata dia besok lanjut di atas 57, target 59 dan 61. Jadi ini perhatikan aja, sudah mulai ada pergerakan untuk Cepro. Next adalah gula. Gula sudah beberapa hari kembali menguat lagi ya. Ini tapi dia belum berhasil tembus 266-nya. Jadi dipantau aja kalau misalkan besok kembali menguat tembus 266. Resistennya lumayan, ada 266, 272, 276. Nah, targetnya adalah 294 untuk gula. Dan saham terakhir untuk video part kedua adalah RCCC. Nah, hari ini dia menguat 10%, breakout top box 104. Ini kalau lanjut ya, targetnya adalah di 120 dan 121. Kalau tembus lagi ya 133. Saham ini kurang liquid, jadi perhatikan untuk alokasi dananya.
Oke, mungkin segitu dulu untuk video part kedua. Kalau masih waktunya sempat, saya buatkan lagi satu video lagi untuk saham-saham yang masih ada di support ya. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Stay tune terus untuk video part ketiga. Jangan kemana-mana, mudah-mudahan teman-teman juga nggak bosan. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.